Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 26 Oktober 2025, jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya. Di sepanjang minggu ini, doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Pertama, penerimaan kolekta ibadah Minggu 12 Oktober 2025 jam 9 pagi sebesar Rp11.064.000. Syukur sebesar Rp4.244.000. Persepuluhan sebesar Rp1.425.000 dan sarana fisik sebesar Rp701.000. Kedua, penerimaan kolekta ibadah Minggu 12 Oktober 2025 jam 6 sore sebesar Rp10.000.000. Syukur sebesar Rp935.000. Persepuluhan sebesar Rp541.000. Sarana fisik sebesar Rp513.000 dan sada sebesar Rp469.000. 3. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nadia Manuputi Yambornias MA. 4. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ora et Labora dan Majelis Jemaat GPM Sejahtera. 5. Pembacaan Alkitab TB2 dari Filipi 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 6. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Ibu Grace Lenusa. 7. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 130 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. 8. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 167. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 26 Oktober 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua. Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI Sekretaris.
Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Shalom juga bagi para pemirsa RRI di mana saja yang menyaksikan ibadah saat ini. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Nas membimbing kita di saat ini terbaca dari Amsal 11 ayat 25 berbunyi begini. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu.
Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, barulah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Mereka itu pun menyanyi dan
baru jemaat diundang berdiri. Karena itu saudara jemaat, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Kita akan baca secara berbalas-balasan ayat yang ganjil dibacakan oleh jemaat perempuan dan ayat yang genap dibacakan oleh jemaat lelaki. Sebelumnya mari kita melakukan kidung jemaat nomor 56. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Tetapi baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku.
Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Para pemirsa RRI di mana saja yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, shalom. Saudaraku, ada seorang nelayan tua yang pernah bilang begini, air laut ini tidak pernah menolak siapapun yang menebar jala. Jadi lautan itu akan selalu menerima siapapun yang datang lalu menebar jala. Kata-kata sederhana ini sebetulnya menjadi tamparan bagi saya, tetapi juga bagi kita semua, tentang apa sebetulnya arti memberi, berbagi. Apa artinya bersyukur. Sebab saudaraku, nelayan ini tidak punya banyak. Kehidupan nelayan tidak punya banyak, tetapi ia tidak menahan sedikit pun untuk tetap berbagi dan bersyukur. Dan karena itu bersyukur bukanlah hanya simbol perasaan, tetapi bersyukur adalah tindakan berbagi kehidupan. Inilah sesungguhnya yang menjadi roh dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagaimana Paulus menulis pada saat itu bukan dari situasi yang benar-benar nyaman. Paulus menulis ketika ia sementara dikungkung di dalam penjara. Tetapi ia mendefinisikan hidup yang penuh dengan sukacita. Sukacita yang menembus penderitaan yang berubah menjadi tindakan untuk berbagi. Itulah sebetulnya yang kita maknai dengan bagaimana kalau kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita memiliki kematangan iman. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana sebetulnya kita memahami teks Paulus tentang sukacita yang ujungnya adalah menghasilkan transformasi atau perubahan. Surat Filipi 4 ayat 10 sampai 20 sebetulnya menjadi titik puncak permenungan Paulus tentang relasi gereja dan pelayanan. Bagaimana Paulus mengucap syukur bahwa jemaat-jemaat selalu mendukungnya. Bagaimana ia menafsirkan dukungan itu sebagai kemitraan rohani yang kalau hari ini ketemu bilang koinonia. Kata kunci di sini adalah pemberian. Bukan pemberian, tetapi persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Di ayat 15, Paulus tidak melihat jemaat sebagai donatur, jemaat sebagai yang memberi. Tetapi jemaat sebagai rekan sekerja atau mitra Allah. Paulus membedakan teologi bagaimana yang hanya memberi dengan mentalitas religius yang transaksional. Ini yang membedakan antara teologi Paulus yang memberi dengan sukacita, yang memberi dengan ketulusan, dengan mentalitas yang memberi supaya diakui, yang memberi supaya dikenal banyak orang. Ini yang kalau kita kenal dengan relasi trinitaris yang terbuka. Bahwa gereja yang sejati adalah cerminan dari relasi kasih di dalam ketritunggalan itu. Relasi yang memberi tanpa pamrih.
Maka dalam terang itu berbagi bukan hanya aktivitas sosial, tetapi tindakan iman, tindakan teologis, partisipasi di dalam hidup bersama dengan Allah. Jadi jangan ketong bilang bahwa ketong kasih terus pada gereja. Tetapi bahwa yang kasih itu adalah sebetulnya ekspresi iman kita kepada Allah. Kasih itu adalah tanda bahwa pemahaman teologis kita jauh melebihi mereka yang hanya memberi supaya diakui. Sebab dalam tulisannya Paulus menulis begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Lalu dalam bahasa Yunaninya kata cukup berasal dari kata autarkes atau mandiri, cukup di dalam Tuhan. Kecukupan bagi Paulus adalah bukan kemandirian egois, tetapi kebebasan dari ketergantungan kepada duniawi, supaya kita tetap bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Dengan demikian bersyukur bagi Paulus bukan bentuk pemberian saja, tetapi adalah bentuk resistensi terhadap logika kekurangan dunia. Bahwa dunia berkata simpan untuk bertahan, tetapi Paulus berkata bagi supaya hidup. Pertanyaannya, bagaimana kita tetap menjadi gereja, menjadi anak-anak Tuhan di tengah dunia yang lapar. Semua orang hari ini bilang ekonomi semakin sulit, kehidupan kita berat. Dalam perjalanan panjang kita sebagai gereja Protestan Maluku yang 90 tahun usia yang matang di dalam sebuah organisme hidup, kita harus tetap menjadi gereja yang menghadirkan tanda kasih Allah di tengah dunia yang kehilangan arah. Di tengah dunia yang semakin sulit bicara soal keadilan, sulit bicara soal kesejahteraan. Seorang teolog bernama Gustavo Guterres menulis begini, gratitude without justice is just sentimentality. Jadi syukur tanpa keadilan itu hanya gimmick-gimmick ya, perasaan yang kosong. Maka gereja atau kita harusnya benar-benar bersyukur supaya menata diri kita menjadi ruang tempat berbagi. Bagaimana kita tetap mendistribusikan kasih Allah itu supaya mereka yang miskin, mereka yang tertindas, mereka yang dilupakan itu dirangkul di dalam persekutuan dengan Allah. Karena syukur yang sejati bukan hanya praksis pembebasan. Jadi ketika gereja, GPM, kita, Ibu Bapak bersyukur atas panjangnya usia, syukur itu tidak boleh berhenti dalam perayaan liturgis, tapi harus menjelma menjadi tindakan transformasi sosial yang menghadirkan shalom Allah itu. Di tengah luka, di tengah keterpinggiran, di tengah mereka yang dirampas hak-hak ulayat, di tengah mereka yang diambil ruang-ruang hidupnya, di tengah mereka yang menuntut keadilan atas kekerasan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada satu buku bagus yang ditulis oleh teolog bernama Joas Adi Prasetya di bukunya berjudul An Imaginative Glimpse. Dia menulis bahwa iman Kristen harus dibaca sebagai narasi intersubjektif. Jadi iman kita itu bertumbuh karena kita punya relasi dengan yang lain. Kita punya relasi di antara kita. Supaya gereja tidak hanya ada untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana gereja juga hadir bagi yang lain. Maka dalam terang itu berbagi bukanlah pilihan, itu perintah. Itu identitas kita. Gereja yang berhenti berbagi, berhenti menjadi gereja. Bayangkan kalau hari ini di tiap-tiap jemaat relasi iman itu diterjemahkan sebagai bagaimana kita tetap menggerakkan ekonomi, bagaimana kita tetap dapat saling berbagi. Kemarin dalam sidang sinode ke-39 panitia menggerakkan bagaimana menggerakkan ekonomi umat. Angkot-angkot diberayakan, teman-teman ojek juga diberayakan untuk menolong para peserta sidang berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Itu cara gereja mengekspresikan tanggung jawab keimanannya. Itu cara gereja menjadi gereja yang hidup. Supaya syukur tidak boleh hanya berhenti pada liturgi, tetapi menjadi tubuh Kristus yang hidup, yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Karena dalam teologi Kristen,
Perjamuan kudus, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus itu adalah simbol tertinggi dari yang kita sebut dengan berbagi. Roti yang terpecah, anggur yang dicurahkan, itulah tubuh Kristus yang memberi hidup. Tapi perjamuan baru lengkap kalau kita keluar dari perjamuan itu, dari altar itu, dan menghadirkan, memberi roti bagi yang lapar, memberi anggur bagi yang haus, dan damai bagi yang letih. Supaya syukur kita tidak boleh berhenti pada ucapan, tapi menular di dalam tindakan. Paulus menulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu bukan pernyataan heroik Paulus, bahwa dia mampu, dia hebat, dia kuat. Tetapi itu adalah pernyataan iman komunitas, bahwa ada yang menopang, bahwa ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang selalu menolong. Dan bahwa kekuatan Kristus memampukan kita untuk terus berbagi di tengah dunia yang menutup diri. Saya meminjam ucapan yang pernah dikatakan Pendeta Buluhan Pesi, bahwa gereja ini bagai perahu yang timbul tenggelam tapi tidak pernah karam. Bahwa kita berjalan sejauh ini, begitu ada banyak sekali persoalan yang pelik, tetapi kita tidak pernah berhenti menjadi gereja. Kenapa? Karena kasih Allah adalah samudra yang selalu menopangnya. Maka tugas kita hari ini bukan hanya menjaga kapal besar ini supaya tidak karam, atau supaya tetap mengapung, tetapi memastikan kapal ini menjadi rumah bagi semua orang yang kehilangan tempat berlabuh. Syukur bukan akhir tetapi awal dari misi. Bersyukur berarti menolak hidup untuk diri sendiri. Bersyukur berarti menyalakan harapan bagi mereka yang tertinggal. Bersyukur berarti bertransformasi diri agar hidup menjadi tanda kehadiran Allah di dunia. Saya menutup refleksi ini dengan satu cerita. Ada dua sungai di Israel, ada sungai Galilea dan Laut Mati ya. Di wilayah Israel sebenarnya yang dimaksudkan dua sungai itu dua perairan besar. Jadi dihubungkan satu sungai yang namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan itu mengalir dari utara ke selatan. Jadi memasuki Danau Galilea atau Laut Tiberias, lalu dia keluar lagi dan terus mengalir ke selatan, berakhir di Laut Mati. Keduanya menerima aliran dari Sungai Yordan. Jadi dua sungai ini menerima aliran dari Sungai Yordan, tapi faktanya berbeda. Danau Galilea dia memberi banyak kehidupan karena ada aliran sungai. Ya, airnya terus mengalir, menerima air dari utara lalu mengalirkan ke selatan. Karena airnya terus bergerak, danau ini di pinggirannya airnya jernih, ikan-ikan banyak yang hidup di dalamnya, di ladang-ladang di sekitar sungai ini subur. Pada masa Yesus ada banyak kota yang tumbuh, misalnya Kapernaum dan Tiberias. Artinya, sebagaimana ia memberi, sebagaimana ia menerima, ia memberi. Maka ada aliran kehidupan. Sementara Laut Mati, Laut Mati air yang tertahan dan tak memberi kehidupan. Berbeda dengan Danau Galilea, Laut Mati menerima air dari Sungai Yordan, tapi tidak mengalirkan keluar. Dia tertahan di situ. Jadi airnya masuk, lalu karena panas dia menguap ke gurun. Akibatnya di situ ada banyak garam dan mineral tertumpuk sangat tinggi. Tidak ada ikan, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan di sana. Semuanya mati dan karena itu dikatakan Dead Sea atau Laut Mati. Karena apa yang ia terima tidak ia alirkan. Dia tidak memberi, dia tahan. Ya. Apa maknanya? Danau Galilea menerima dan memberi. Laut Mati menerima tidak memberi. Artinya Danau Galilea ada kehidupan yang mengalir di sana, Laut Mati tidak. Hanya asin rasanya. Saudaraku, kehidupan yang sejati bukan dalam menerima sebanyak-banyaknya, melainkan dalam memberi dan berbagi. Air kehidupan menjadi hidup karena terus mengalir, begitu pula kasih, ilmu dan berkat. Sebagaimana Yesus, pelayan sejati adalah mereka yang mengalirkan kasih kepada dunia, bukan menahan untuk diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat kekasih Kristus, untuk mengaku iman percaya, beta jemput jemaat berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, dan kami dari Roh Kudus, dan dari anak-anak yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, berada dan berada dan turun dan mati dan surga, dari sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan alam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita mendengarkan satu kesaksian pujian dari Ibu Grace Lenusa. Silakan. Selamat pagi, shalom. Satu lagu pujian untuk ketong semua, kiranya lagu ini dapat menjadi kekuatan dan berkat untuk ketong. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku
rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang kau punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Terima kasih Bu Grace, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, tetapi sebelum itu dengarkanlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita, karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Ku datang
Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, mari kita tenang hati dan pikiran. Kita tunduk kepala untuk menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, Allah yang baik, kami bersyukur di hari ini untuk kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Tidak pernah terlambat atau kurang melawat kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami dimungkinkan oleh Engkau untuk menikmati kasih Tuhan bersama dengan semua orang-orang yang kami kasihi. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami kekuatan untuk terus hidup di dalam pengharapan hanya kepada-Mu. Supaya kami tidak lalu menjadi lemah hanya karena ada begitu banyak persoalan menghampiri kami. Supaya kami tidak lalu menjadi tawar hati karena doa-doa kami yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi kami mau selalu meyakini bahwa segalanya sempurna di dalam waktu yang Tuhan tetapkan bagi kami. Kami berdoa di saat ini Tuhan, bagi semua orang yang sementara ada dalam situasi-situasi yang sulit, mereka yang terpinggirkan, mereka yang diambil hak-hak hidupnya, mereka yang dicerabut dari kehidupan kelokalannya, mereka yang terpinggirkan, Tuhan tolong. Tuhan berikan mereka kekuatan, bagi yang sakit Tuhan pulihkan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa di saat ini bagi para lansia, mereka yang sepuh, mereka yang tetap ada untuk menjadi sombaran kekuatan bagi kami. Tuhan berkatilah para orang tua kami. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, dari pusat hingga kami yang ada di Maluku. Kami berdoa bagi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, semua staf dan jajarannya, wali kota dan wakil wali kota, bahkan semua anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam posisi-posisi strategis di bangsa ini pun di daerah ini. Tuhan berkati, berikanlah hikmat menguasai kehidupan mereka supaya dalam setiap kebijakan yang diambil adalah semata-mata ekspresi iman dan teologi yang kuat, supaya mereka tahu bahwa di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu ada tanggung jawab keimanan yang harus terus dilakukan. Diberkatilah mereka, diberikan kekuatan bagi keluarga dan semua yang menopang. Bapa dalam Yesus Kristus, hamba berdoa, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami pun sebagai umat, sebagai masyarakat untuk ada dan saling menopang satu dengan yang lainnya, agar kota ini bukan hanya nyaman, tetapi menjadi kota yang damai, kota yang diberkati Tuhan, tanah dan negeri ini menjadi tanah yang diberkati Tuhan, supaya di Maluku ada kemuliaan dan kebesaran Tuhan dinyatakan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba berdoa di saat ini bagi gereja kami Tuhan, Gereja Protestan Maluku dalam perjalanan panjang pelayanan di 9 dekade yang baru saja selesai di hari yang lalu melaksanakan sidang sinode 39 sejak 19 hingga 25 Oktober. Semua boleh berjalan di dalam kasih dan rahmat Tuhan, dan kami punya nahkoda yang baru, dan karena itu kami berdoa supaya gereja ini menjadi gereja yang diberkati Tuhan, supaya gereja ini pun dipimpin di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Berkati para pemimpin kami, supaya di dalam perjalanan menahkodai GPM tetap senantiasa melandaskan semuanya di dalam Tuhan.
Kami berdoa dan bersyukur atas pelaksanaan Kongres 30 MGPM yang juga sudah boleh selesai pada tanggal 12 hingga 16 Oktober yang lalu Tuhan. Telah ada pengurus besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku yang juga akan berjalan bersama dengan gereja ini melayani di 34 klasis Maluku dan Maluku Utara. Tuhan tolong Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan ini kami kembalikan semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami pun berdoa di saat ini bagi klasis Kota Ambon, pimpinan dan pegawai dengan 21 jemaat, dengan semua program-program pelayanan di klasis ini, dan juga di jemaat-jemaat pada semester 2 yang tengah berjalan pun yang sudah selesai dan menjalani evaluasi. Tuhan tolong agar kiranya program-program itu bukan hanya ekspresi sosial, tanggung jawab sosial, tetapi seutuhnya merupakan tanggung jawab keimanan kami sebagai gereja, sebagai persekutuan umat Tuhan. Pun demikian dengan jemaat Oraet Labora dan jemaat Sejahtera yang saat ini melayani di dalam ibadah ini, diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan hikmat senantiasa untuk terus dapat melayani Tuhan di dalam kapasitas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka masing-masing. Hamba pun berdoa Tuhan, bagi umat-Mu yang beribadah di saat ini, bagi pemirsa RRI yang dimana saja mendengarkan dan ikut beribadah di saat ini, bagi tim musik Kantoria Multimedia Sound System, pengisi pujian kolektan Tuagama. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, dan roh Tuhan menolong kami, supaya ibadah ini boleh selesai nanti, tetapi kami punya kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup di waktu-waktu mendatang. Kami tidak menjadi lemah, tetapi kami kuat karena kami tahu Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, ini doa dan syukur kami di saat ini. Ini gumulan yang kami bawa kepadamu, kami meminta, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami, karena kami tahu semua yang Engkau tetapkan dalam kehidupan kami adalah baik bagi kami. Doa dan gumulan ini kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, dalam doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini yang kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan segala sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, untuk pengutusan dan janji penyertaan kita undang jemaat berdiri. Yang terkasih di antara
Jemaat kekasih Kristus, ibadah kita akan usai, tapi sesungguhnya ibadah yang sejati adalah ketika kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita punya tanggung jawab untuk memilih menjadi Danau Galilea atau Laut Mati. Dan karena itu pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Maka untuk itu terimalah janji berkat penyertaan darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk doa syukur.